Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nana, pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan tugas rutinitas kita sehari-hari, yaitu tholabul ilmi atau menuntut ilmu. Untuk kelancaran dari kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak marilah kita awali dulu dengan berdoa agar dimudahkan oleh Allah dalam memahami pelajaran yang akan saya sampaikan nanti. Berdoa dimulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak perlu diperhatikan untuk materi pelajaran pada hari ini, yaitu dengan materi pokok penyelenggaraan jenazah. Kompetensi dasar 4.7 menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah dengan indikator 4.7.2 mendemonstrasikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Sedangkan tujuan pembelajaran dari penyelenggaraan jenazah ini, peserta didik dapat mendemonstrasikan tata cara perawatan jenazah dengan benar. Maka dari itu, ini perlu diperhatikan dan diharapkan nanti setelah materi ini saya sampaikan, anak-anak semuanya bisa mendemonstrasikan tata cara perawatan jenazah dengan benar, dan dalam hal ini adalah kita akan terlebih dahulu tata cara memandikan jenazah dengan baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Dalam memandikan jenazah, ada syarat-syarat yang wajib untuk dipenuhi. Yang pertama tentunya adalah jenazahnya itu orang Islam atau agamanya Islam. Yang B, didapati bagian tubuhnya walaupun sedikit. Ini pernah kejadian biasanya atau kemarin terjadi, kita lihat di media, di TV ataupun di media yang lain, bahwa ada korban mungkin mutilasi atau kecelakaan, baik itu kecelakaan pesawat di udara, di laut maupun di darat, tetap harus dimandikan walaupun posisi organ tubuh yang ditemukan itu hanya sedikit. Kita lanjut. Kemudian yang berhak memandikan jenazah, yaitu jenazah dimandikan oleh orang yang berjenis kelamin sama, kecuali suami, istri, atau mahramnya. Suami atau istri jenazah lebih berhak memandikan jenazah. Peralatan yang harus disiapkan dalam memandikan jenazah itu harus benar-benar lengkap, dalam artian memang yang diperlukan untuk memandikan jenazah ya alat seperti itu. Contohnya adalah
air tentunya adalah air yang suci atau air mutlak, air yang bisa mensucikan. Kemudian setelah air disiapkan, tentunya adalah gentong, gayung, sabun, sampo, kapur barus, serta perlengkapan-perlengkapan lain yang mendukung proses pelaksanaan memandikan jenazah. Tambah gunting, cotton bud atau sarung tangan, monggo enggak apa-apa, agar memudahkan proses memandikan jenazah. Berikut anak-anak tata cara dalam memandikan jenazah. Tata cara memandikan jenazah. Yang pertama adalah mayat itu ditempatkan di tempat yang tertutup. Jadi anak-anak, mayat atau jenazah itu jangan sampai dalam memandikannya itu di tempat yang terbuka. Walaupun orangnya sudah meninggal, tentunya rasa malu dan lain sebagainya kan sudah tidak ada, tetapi kita masih tetap memanusiakan manusia sesuai dengan syariat Allah, syariat Islam yang sudah diajarkan oleh Rasul, bahwa mayat itu harus ditutup ketika memandikannya. Yang kedua yaitu mayat atau jenazah tersebut ditempatkan lebih tinggi. Yang ketiga anak-anak, dilanjut, yaitu ditutup dengan kain basahan agar auratnya tidak terbuka. Tata cara memandikan jenazah yang nomor 4, mayat tersebut didudukkan atau disandarkan pada sesuatu, lalu ditekan pelan-pelan perutnya agar semua kotorannya keluar. Selanjutnya, yang nomor 5 yaitu membersihkan mulut jenazah dan giginya dengan cara memakai sarung tangan. Lanjut yang keenam, membersihkan semua kotoran dan najis. Yang nomor 7 adalah mewudukan. Mewudukan jenazah ini sangatlah penting. Ada yang menghukumi bahwa hukumnya itu sunnah. Ketika hendak memandikan jenazah seorang muslim, alangkah baiknya ketika memwudukan tersebut diiringi dengan tentunya membaca niat, agar senantiasa diberi kemudahan dan kelancaran dalam memandikan jenazah tersebut. Niatnya kalau dilafalkan untuk jenazah laki-laki, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a li hadzal mayyiti lillahi ta'ala, yang artinya saya niat wudu untuk mayit laki-laki ini karena Allah. Atau mungkin niatnya hanya di dalam hati, boleh enggak? Ya, boleh-boleh saja. Yang penting ada niat dalam memulai memandikan jenazah dan terlebih dahulu dengan cara mewudukannya. Kemudian anak-anak, hal-hal yang wajib dilakukan setelah mewudukan, jenazah diwudukan, kemudian jenazah
bisa langsung untuk dimandikan. Jadi jenazah bisa langsung untuk dimandikan. Nah, niat memandikan ini kalau dilafalkan bunyinya seperti ini, nawaitul ghusla adaan an hadal mayyiti lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari mayit, yaitu mayit laki-laki tersebut ini, karena Allah Ta'ala. Sedang niat memandikan jenazah perempuan, kalau dilafalkan, nawaitul ghusla adaan hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Artinya, saya niat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari mayit perempuan ini karena Allah Ta'ala. Langkah yang selanjutnya yaitu meratakan air ke seluruh tubuh seperti mandi wajib bagi orang yang masih hidup ketika mandi junub, haid, atau nifas. Jadi airnya itu diratakan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki dan dirasa sudah cukup, maka tentunya persediaan sampo, air sabun, air sampo, dan kapur barus yang sebelumnya sudah disiapkan itu tentunya bisa digunakan terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah dengan menggunakan air sabun dulu. Sabun disiramkan setelah diwudukan tadi dari ujung rambut sampai ujung kaki, mungkin wajahnya, tangan dan sebagainya, tempat-tempat yang biasanya sulit untuk dijangkau, semuanya diusap atau bahasa Jawanya dikosoi hingga bersih, asal kalau menggosok-gosok itu tidak terlalu keras, yang lembut. Yang penting sudah dirasa mungkin kotoran-kotoran yang masih menempel itu bisa lepas atau bisa bersih dari badan si mayat itu. Kemudian setelah dirasa cukup, semua disabun, disiram kembali pakai air. Maka dari awal tadi sudah saya sampaikan bahwa ketersediaan air itu memang sangat pokok, harus benar-benar cukup, sehingga untuk memudahkan prosesi dalam memandikan jenazah. Setelah disiram air, kemudian air sampo itu bisa digunakan untuk membersihkan kepalanya, rambutnya, seperti kita dalam memakai sampo, yaitu ya juga perlahan-lahan sehingga tidak menyakiti, atau mungkin kalau menggosoknya terlalu keras dikhawatirkan kulit dari jenazah itu akan terkelupas, ya pakai cara yang pelan-pelan sehingga sampai bersih atau dirasa sudah cukup, maka disiram kembali atau dibilas lagi dengan air yang tadi sudah disediakan tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah disiram dengan air kapur barus, yang mana kapur barusnya itu juga sudah dilembutkan atau sudah bahasanya digerus hingga halus, kemudian dicampur dengan air dan disiramkan ke seluruh anggota tubuh. Tetapi ini catatan yang penting bahwa aurat jenazah itu harus tetap tertutup oleh kain yang tadi menjadi penutup. Jangan sampai terbuka.
hingga nanti pada proses mengkafani jenazah. Jadi auratnya atau kemaluannya si jenazah tersebut, si mayit tersebut jangan sampai terlihat baik itu oleh yang memandikan sendiri. Jadi ini perlu dijaga betul-betul. Itulah anak-anak 7 dari tata cara dalam memandikan jenazah. Dan mungkin jenazah tersebut bisa diberi kain yang kering, diletakkan di atasnya, agar mungkin sisa-sisa air dari setelah memandikan jenazah itu bisa cepat kering. Dan jangan lupa lagi bahwa ketika kain itu diletakkan di atas tubuhnya jenazah, maka setelah diletakkan, kemudian kain yang menutup atau kain basahan tersebut yang masih menempel pada tubuh jenazah itu bisa diambil tanpa membuka atau tanpa terbuka, sehingga kain yang kering itu bisa menutupi seluruh tubuh dari jenazah tersebut dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian jenazah siap untuk mungkin dimasukkan rumah untuk prosesi selanjutnya, yaitu untuk dikafani. Itulah anak-anak terkait dengan tata cara memandikan jenazah. Mudah-mudahan Anda semua, kamu semua ini memahami, dan tentunya besok kalau kembali ke masyarakat, tentunya kamu bisa mempraktekkan apa yang saya sampaikan pada pertemuan materi pagi hari ini. Terima kasih anak-anak. Untuk evaluasi, praktekkan tata cara memandikan jenazah. Dalam praktek jenazah ini tentunya adalah tugas kelompok. Untuk evaluasi materi ini, kalian akan melakukan praktek memandikan jenazah. Dan pada akhir materi ini saya akan memberikan pantun. Beli roti di pinggir kali, ada ikan memakai topi. Sungguh menarik materi hari ini, akan saya praktekkan kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.